ここも囲まれるな。秦国六代将軍の最後の一人です。貴様。Kisah berlatar pada tahun 255 sebelum Masehi, di mana kerajaan-kerajaan di Tiongkok kuno saling bertikai. Wilayah Cina yang luas itu terbagi menjadi 7 negara, di mana raja dari setiap negara mengirimkan jenderalnya untuk berperang dengan negara-negara musuh. Pertempuran darah ini terjadi lebih dari 500 tahun. Lalu di Cina bagian barat, tepatnya di negara Qin, bertemulah dua pemuda yang akan mengukir sejarah dunia. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah desa di mana kisah akan berfokus pada dua orang anak kecil yang bernama Pio dan Xin. Mereka adalah budak dari seorang pria tua. Saat itu Xin melakukan kesalahan hingga ia mendapatkan hukuman dari majikannya. Xin pun kesal dengan perlakuan seperti itu dan berencana untuk kabur. Saat Pio mendengar gerutuan Xin, dia berkomentar, seorang budak tetap akan menjadi budak sampai kapanpun dan tidak ada jalan lain untuk merubah itu kecuali dengan... Saat mereka selesai mencari kayu bakar, lalu mereka berjanji untuk berlatih bermain pedang sebanyak 10.000 kali. Dan keduanya bercita-cita menjadi Jenderal Langit Agung yang akan merubah nasib mereka. Sejak saat itu setiap selesai tugasnya untuk mencari kayu bakar, mereka terus bermain pedang. Hingga di pertandingan yang ke 1253 saat Pio menang 334 kali, 332 kalah dan 587 imbang, terlihat seorang pria tua bangsawan yang sedang memperhatikan mereka yang sedang berlatih diiringi dengan pertanyaan, "Di manakah kalian bisa bermain pedang?" Xin pun menjawab dengan peporongos. Lalu pria itu pun pergi begitu saja. Saat Xin dan Pio kembali ke desanya, ternyata pria bangsawan itu telah berada di rumah majikannya. Lalu Pio disambut dan diberitahukan bahwa orang itu adalah Chiang Wenjun. Kita panggil saja Jujun. Dia adalah salah satu menteri yang melayani raja dan berencana ingin membebaskan Pio. Saat Xin mendengar percakapan mereka, menteri itu akan mempekerjakan Pio di istana dan menginginkan Pio berangkat hari itu juga. Dengan alasan karena Pio korban anak yatim dari sebuah peperangan. Saat Pio mengajukan Xin untuk bisa bekerja dengannya, menteri itu menolaknya dan hanya Pio lah yang terpilih untuk bekerja di istana kerajaan. Saat mendengar keputusan itu, lalu Pio meminta waktu sehari untuk memikirkannya. Malam pun tiba di mana Pio sedang membicarakan cita-citanya mereka berdua. Yang Pio inginkan adalah mereka bisa bersama meraih impian itu. Lalu Xin pun marah jika Pio tidak menerima pekerjaan itu. Tetapi yang Pio maksud adalah dia akan menerima pekerjaan itu. Di mana suatu hari nanti jika Pio menjadi pejabat, Xin tinggal masuk aja. Gak usah pakai syarat maksimal umur, pendidikan terakhir, dan pengalaman pekerjaan. Di saat Pio telah pergi pun, Xin terus berlatih mengasah keterampilannya dalam teknik bermain pedang. Sampai di mana teknik pedang Xin bisa membelah batu dengan pedang kayunya. Saat di mana Xin sedang beristirahat di suatu malam, terdengar suara yang membangunkannya berasal dari luar. Saat Xin membuka pintu, betapa kagetnya Xin melihat Pio penuh dengan darah dari lukanya. Saat itu perasaan Xin bercampur antara sedih dan marah karena keadaan Pio sekarang. Lalu Pio berkata kepada Xin bahwa keadaan di istana kerajaan sekarang, adik sang raja sedang melakukan pemberontakan dan mereka akan mengikuti jejak darahnya Pio, di mana sebentar lagi mereka akan segera datang ke desa itu. Saat itu Pio memberikan amanat kepada Xin berupa peta di mana Xin harus pergi ke tempat tersebut yang berada di dekat desa Heibei. Dalam kata terakhirnya Pio berkata, lalu Xin pun pergi ke tempat yang dimaksud dengan berlari sekencang-kencangnya.
Sementara orang yang mengejar Pio telah tiba di desa tersebut. Saat itu mereka langsung mengidentifikasi jasad Pio yang berada di gudang. Saat kejadian itu para warga desa pun berdatangan dan menanyakan yang terjadi. Lalu dengan sekejap mata Jenderal Zoucho menewaskan mereka semua dan memerintahkan melenyapkan semua orang yang melihat mereka di desa itu. Kita kembali kepada Shin, di mana saat di perjalanan dia dihadang oleh segerombolan perampok yang tertarik pada pedangnya. Ternyata para perampok ini mengetahui jalur yang akan dilewati Shin dari seorang informan bayaran yang memakai kostum burung hantu. Saat seorang perampok memberi gertakan, sementara kita akan diperlihatkan keadaan di dalam istana kerajaan yang dimana adik sang raja bernama Cheng Giao, kita panggil saja Aceng, yang telah menduduki tahta kerajaan dengan cara pemberontakan. Saat itu dia sedang mendapatkan laporan dari bawahannya terkait pengejaran kakaknya yang bernama Raja Yin Zeng, kita panggil saja Aseng. Singkat cerita, Shin telah sampai ke tempat yang dituju dan terdapat sebuah gubuk. Saat tirai dibuka, betapa kagetnya Shin saat melihat Pio sedang berada di gubuk tersebut. Belum juga menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba saat itu orang yang akan menghabisinya bernama Sun Xiong dan memanggil Pio dengan Raja Qin. Shin pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Shin teringat apa yang dikatakan Pio. Ternyata yang ada di hadapannya bukanlah Pio, melainkan Raja Qin yang mirip dengan Pio. Di mana Pio saat itu dipanggil ke istana untuk menyamar menjadi Raja Qin. Oleh karena itu, Pio dihabisi karena dia dianggap sebagai Raja Qin. Padahal Raja Qin yang sebenarnya masih hidup yang sekarang ada di hadapannya. Shin pun marah terhadap Raja Qin karena anggapan Shin Raja Qin telah memanfaatkan Pio hanya untuk kepentingan pribadi. Shin berencana akan membereskan semuanya, dimulai dari Shin Sun Xiong. Saat dalam pertarungan, Shin terus terpojokan sampai di mana dia disarankan oleh Raja Qin untuk fokus balas dendam. Shin pun berhasil mengalahkan Sun Xiong dengan menebas bahunya. Lalu dia dieksekusi oleh Raja Qin. Singkat cerita, Shin sedikit mengerti tentang semuanya itu. Saat mereka melihat ke arah lembah di mana kampung Shin telah dibakar oleh tentara pemberontak. Saat mereka akan pergi, orang yang berkostum burung hantu telah ada di hadapan mereka dan menawarkan jasa untuk menunjukkan jalan pintas. Saat dibuka topengnya, ternyata dia seorang wanita bernama He Liao Diao. Kita panggil saja Dodo. Lalu mereka pergi ke jalan yang akan ditunjukkannya. Saat dalam perjalanan, Aseng menjelaskan yang sebenarnya terjadi, bahwa waktu itu Jujun bertemu pemuda yang mirip dengannya. Lalu dia merencanakan pemuda itu sebagai penggantinya untuk berjaga-jaga atas keselamatan dirinya, dan berkat rencana itu ia hidup sampai sekarang. Saat Shin mendengar semua itu, ia sangat tersinggung dan memojokkan Aseng sambil memukulnya beberapa kali. Pada dasarnya Raja Qin saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan tahtanya. Jika mau, dia akan melakukan apa saja dan memanfaatkan siapapun demi mencapai tujuannya. Terlebih budak seperti Shin dan Pio. Tetapi dia tidak seperti itu. Semua yang telah terjadi adalah atas persetujuan Pio sendiri, di mana semua yang dilakukan Pio adalah jalan untuk mencapai impiannya dan Shin. Aseng pun memberi dua pilihan terhadap Shin. Apakah Shin akan kembali menjadi budak atau akan melanjutkan impiannya bersama Pio?
Akhirnya Shin memutuskan untuk berjuang dengan Aseng dan mereka akan melanjutkan rencananya bertemu dengan Jujun di suatu tempat. じゃあ急ごうぜ。一人は将軍君しかいない。 Sementara di istana kerajaan, Aceng sedang mendapatkan laporan dari bawahannya terkait pengejaran kakaknya, yang ternyata Sun Xiong telah tewas saat pengejaran Aseng. Tetapi dia melaporkan juga bahwa anak buahnya sedang berupaya terus untuk dapat menangkap kakaknya dengan dipimpin oleh Zhao Ce dan Muta. Aceng pun kesal dengan ketidakbecusan pasukannya untuk menangkap kakaknya. Dia mengetahui bahwa kakaknya bisa selamat dari buruannya karena kakaknya dibantu oleh Jujun. Oleh karena itu dia memerintahkan juga untuk menangkapnya. Tiba-tiba これはあれが真 ya, kedatangan Jenderal Langit Agung Wang Qi membuat semua orang kaget. Ditambah lagi dia datang sambil membawa kelapa Jujun. Sontak saja semuanya terperangah. Lalu Jenderal Wang Qi mengabulkan sebuah permintaan sebagai imbalannya. Dia ingin memiliki tanah Jujun. 今回は将軍君の領地でもいただきましょうか。ますよ。嘘だと思うなら。よかろう。 Si penasehat yang bernama Jaisi, panggil saja Dorna, membentak permintaan itu tetapi Raja Aceng mengabulkan permintaan sang jenderal. Setelah permintaannya dikabulkan, Jenderal Wang Xi pun pergi. Cerita kembali kepada Aseng dan Shin bersama Dodo di mana perjalanannya telah sampai di sebuah hutan bambu. Tiba-tiba sepucuk sumpit beracun menyerang Aseng. Ternyata seorang pembunuh bayaran bernama Muta telah dikirim kembali untuk menghabisi Raja Qin. Kapak boncel dan ikat pinggang bersisik yang ditempelkan di lehernya menjadi senjata yang mematikan untuk menyerang Shin. Shin pun sedikit kewalahan karena kelincahannya. Saat Shin memasang kuda-kuda, barulah ia menyerang musuhnya dengan brutal sampai beberapa bambu pun tertebas di mana musuhnya sampai kewalahan. Si musuh pun tewas diiringi Shin yang terkulai lemas karena tertembak sumpit beracun. Singkat cerita, Shin terbangun dalam keadaan lemah dan sedang diobati di suatu tempat yang asing baginya. Aseng memberitahukannya bahwa dia sedang berada di kediaman raja dahulu. 400 silam tempat ini dibangun untuk Raja Qin supaya bisa berinteraksi dengan kerajaan gunung. Lalu Aseng menceritakan asal-usulnya dia menjadi raja sambil membetulkan sepatu Shin. Raja macam apa ini sehingga dia mau menggendong Shin seorang budak sampai-sampai sepatu Shin pun yang acak adut dibetulkan olehnya. Sungguh-sungguh raja yang merakyat. Ternyata Aceng dan dirinya saudara beda emak. Ibunya Aseng seorang penari sedangkan ibu dari adiknya berasal dari keluarga bangsawan. Sejak kecil Aceng tidak menerimanya dikarenakan Aseng setengah bangsawan. Ayah mereka menjabat sebagai raja hanya 3 tahun yang sebelumnya. Saat Aseng berumur 13 tahun dia sudah diwarisi tahtanya. Tapi saat itu dia masih kecil dan belum mengerti tentang kenegaraan dan politik. Dipeganglah kerajaan saat itu oleh PJS Lubuai. Dahulunya dia adalah seorang pedagang. Saat Lubuai sedang kunjungan kenegaraan, Aceng memulai pemberontakannya yang didukung oleh PJS lainnya bernama GC. Tetapi satu-satunya orang yang dipercaya oleh Raja Aseng hanyalah Jujun. Lalu selang beberapa waktu, Shin! お前その吹き矢。カンパラッタ。 datanglah satu pasukan yang mendatangi mereka. Ternyata pasukan itu dibawa oleh Jujun. Mereka terlambat datang karena terlibat pertempuran di perjalanan. Lalu di kerajaan, Aceng akan memeriksa para prajuritnya ditemani oleh si Dorna. Saat sampai di lapangan terlihatlah lautan prajurit sejumlah 80.000 orang yang rencananya akan melengsarkan Lubuai.
Lalu dia memanggil pelayannya bernama Dun untuk diperkenalkan. Dun ini berasal dari keluarga miskin, tetapi dia menjadi seorang yang sukses setelah menjadi pelayannya Aceng. Saat Dun sedang berbicara, tiba-tiba si gehel si Aceng ternyata sudah merencanakan ini semua. Dun dijadikan contoh bahwa hanya keturunan bangsawanlah yang berhak mewarisi tahta ataupun yang menjadikan staf di dalam kerajaan. Cerita kembali kepada Aseng yang sedang merencanakan penyerbuan ke istana. Lalu Jujun mengeluarkan peta. Oi! Shizu o motte koi! Saat ini tentara Aceng menguasai kota Xianyang sehingga mereka tidak bisa masuk. Asisten Jujun merencanakan saat ini mereka hanya bisa mengandalkan Lu Buai yang saat ini dia sedang mengunjungi negara bagian Wei. Saat Lu Buai kembali mereka akan bertemu. Aseng tidak setuju dengan strategi barusan karena Aseng tahu bahwa Lu Buai tidak akan bergerak. Pasti dia menunggu terbunuhnya Aseng sampai Aceng naik tahta. Setelah itu Lu Buai akan mengumumkan kejelekannya Aceng, di mana hasil dari rencana Lu Buai, dialah yang akan menjadi raja kembali. Untuk sekarang ini mereka tidak mempunyai sekutu yang dapat diandalkan. Saat Dodo ikut berkomentar, Jujun tahu bahwa Dodo orang gunung. Di saat itulah Jujun menemukan ide untuk bersekutu dengan orang gunung meskipun kesempatannya kecil. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju ke kerajaan gunung. 400 tahun lalu sebenarnya kerajaan Qin mempunyai hubungan baik dengan kerajaan gunung, di mana hubungan itu diputuskan oleh negara Qin itu sendiri. Terlebih saat itu ada pembantaian brutal terhadap kerajaan gunung. Lalu datanglah pasukan suku gunung. Mereka menangkap pasukan Aseng dan dibawa ke kerajaan mereka untuk diadili oleh rajanya. おい、なんとかしろよ、テン。殺す気ならとっくに殺してる。交渉がうまくいかなかったとしても彼らは野蛮なSesampainya di sana, Aseng memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Raja Qin yang ke-31 kepada Raja Gunung yang bernama Yang Duanhe. Kita panggil aja Duhe. Lalu Aseng mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke tempatnya tiada lain ingin meminta bantuan kepada Duhe. Duhe pun mengungkit lagi masa silam tentang perlakuan kerajaan Qin di mana mereka membantai sukunya dengan brutal. Oleh karena itu boro-boro membantu kerajaan Qin, yang ada Duhe ingin menuntut balas atas perlakuan negara Qin waktu itu. Dengan rendah hati Aseng mengakui kesalahan dan kebodohan pendahulunya dan meminta maaf atas semua itu. Negosiasi pun cukup alot sampai Duhe ingin memenggal kelapa Sin supaya Raja Qin tahu bagaimana sakitnya kehilangan seorang teman. Saat Sin akan dieksekusi, というものを全てなくしてしまえば争いはなくなる。 di saat itulah Aseng mengutarakan misinya bahwa dia berencana untuk menghapus perbatasan kerajaan negara dan akan menyatukan negeri Cina yang hanya dipimpin oleh satu raja. Lalu datanglah tetua dari suku itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan omongan Aseng. Kericuhan pun timbul bersamaan dengan Sin akan dipenggal. Sin pun bisa melepaskan dirinya dari ikatannya. Lalu Sin ikut bernegosiasi dengan kepolosannya. Sin mengatakan bahwa Raja Qin sekarang sedang lemah. Bantulah dia dan kamu akan dapat banyak kekayaan. Tetua suku itu menyela Sin. Mereka tetap tidak menerima peristiwa yang menjadi penyesalan leluhurnya waktu silam. Penyesalan wae, kata Sin sambil berteriak. Penyesalan terbesar adalah di mana impian para leluhurnya tidak terwujudkan dan itu hanya sebatas mimpi belaka. Jika memang kalian peduli terhadap mimpi mereka, wujudkanlah menjadi kenyataan. Perkataan Sin pun terpikirkan oleh semuanya termasuk Duhe. Lalu kerajaan gunung pun menerima aliansi dari Raja Qin dengan tanda membuka topengnya. Ternyata Duhe seorang wanita. Rasanya tak pantas memanggil wanita dengan nama Duhe. Bagaimana kalau kita ganti dengan panggilan Heni? Cocok ya? Lalu Heni mendeklarasikan terhadap rakyatnya bersiap untuk berperang membantu Raja Qin.
Lalu Aseng mengatur rencana untuk penyerangan ke kota kerajaan yang ada di Xianyang dan mereka akan menghadapi 80.000 tentara. Sedangkan pasukan Aseng tersisa hanya 30 biji. Berangkatlah mereka menuju kota Xianyang. Raja Qin dan yang lainnya menyamar memakai topeng menjadi suku gunung. Lalu mereka mengirim pesan bahwa kerajaan gunung akan membangun aliansi dengan mereka. くれるかな。必ず開く。我が山の王楊丹 王と従者50人までとさせていた。 Akhirnya mereka bisa masuk ke wilayah kerajaan dengan syarat hanya 50 orang yang bisa masuk ke wilayah istana. Saat sampai di gerbang Zugui, Aseng pun memulai penyerangannya. Karena di sana terdapat jalan rahasia yang terhubung langsung ke dalam istana. Sementara pasukan dibagi dua, Xin dan 10 orang yang lainnya memasuki jalan rahasia yang mengarah ke istana. Sedangkan sisanya menjadi umpan untuk bertempur di depan istana. Saat Aseng dan Heni sampai di halaman 3, mereka dihadang oleh pasukan. Lalu... ya, suku gunung yang berusaha maju mereka dilumpuhkan dengan anak panah. Sementara pasukan Xin pun dihadang di tengah perjalanan yang dipimpin oleh Jenderal Zhao Ce. Saat pasukan musuh maju perlahan, Jujun menyarankan untuk mundur, tetapi Heni memerintahkan untuk diam di tempat dan... sungguh luar biasa. Pasukan dari suku gunung yang telah terpanah mereka hidup kembali hanya mendengar teriakan Heni. Saat pasukan Xin mengalahkan pasukan musuh, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk tinggi besar dan jebrag yang bernama Algojo Langkai yang akan menjadi lawan pasukan Xin berikutnya. Sementara Aseng dan pasukannya mulai keteteran menghadapi pasukan musuh. Tetapi dengan kejeliannya Xin, dia melihat kesempatan untuk menyerang Langkai dengan jurus andalannya. Lalu... Langkai pun berhasil ditumbangkan oleh Xin dan pasukannya. Sementara para bangsawan dan penasehat Dorna sedang berhayal berjamaah dengan mengangan-angankan dan akhirnya kekuasaan akan kembali kepada para bangsawan. Tak lama kemudian datanglah Xin dengan sisa pasukannya masuk ke istana. Dengan tatapan pika sebelen, Aceng memerintahkan Zhao Ce untuk menghabisi Xin dan pasukannya. サジはもともと列国に名を轟かせた将軍だった。 Ternyata keahlian Zhao Ce tidak bisa dianggap remeh. Saat diserang dia bisa menumbangkan 2 orang sekaligus. Dalam pertarungannya Xin benar-benar terpojokan saat melawan Zhao Ce, sampai di mana Xin terkapar lemah. Saat terkapar, Zhao Ce membuli Xin tentang impian. Lalu
Saat Aseng sedang bertempur, tiba-tiba Aceng keluar sendirian dari istana. Para prajuritnya pun heran. Ternyata semua yang di dalam istana sudah ditumbangkan oleh Shin, termasuk si penasehat Dorna Zaisi. Lalu Aceng memerintahkan untuk menangkap Aseng. Tetapi tak seorang pun yang mendengar perintahnya. Lalu Aseng dan Aceng saling menyerang. Hanya terkena sayatan kecil saja, Aceng lebaynya minta ampun. Lalu Aseng memukul Aceng bertubi-tubi hingga muka Aceng seperti diseret nyiruan. Lalu Wei King, dia kepalang tanggung menjadi pengkhianat lalu memerintahkan pasukannya. Tiba-tiba datang Jenderal Wang Xi dengan pasukannya. Lalu Jenderal Wang Xi dengan karakter wajahnya yang kalem dan berwibawa menanyakan visi misi Aseng jika dia menjadi seorang raja. Aseng pun menjawab, impian Aseng adalah Cina. Dengan langkah pertama dia telah bergabung dengan kerajaan gunung yang mempunyai cita-cita yang sama. Yang dimaksud Aseng adalah menjadi satu-satunya raja Cina. Kalaupun negara lain tidak bisa menerima misinya Aseng, dia akan mewujudkannya dengan kekuatan. Meskipun itu akan menjadi catatan sejarah yang kejam bagi dirinya. Perang telah terjadi 500 tahun dan bisa terjadi 500 tahun lagi. Untuk itu Aseng akan menghunuskan pedangnya agar orang yang akan mati 500 tahun ke depan dapat hidup dengan damai. Untuk itu Aseng akan menjadi raja pertama yang menyatukan Cina. Jenderal Wang Xi pun cukup puas mendengar jawaban Aseng. Lalu Jenderal Wang Xi memerintahkan agar pasukan dari Wei King menyerah karena peperangan sudah berakhir. Tetapi Wei Xing tetap memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jenderal Wang Xi. Hanya dengan sekali kibasan golok panjangnya, pasukan segitu banyaknya dapat diatasi oleh Jenderal Wang Xi. Saat Jenderal Wang Xi akan pergi, Shin memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa suatu hari dia akan menjadi jenderal. Warabe Shin wa honmono no senjou de aimashou. Film pun tamat. Pesan yang dapat disampaikan dalam film ini adalah keserakahan adalah seperti lubang tanpa dasar di mana itu benar-benar tidak ada habisnya. Mereka bilang impian Shin itu terlalu besar. Saya bilang mereka berpikir terlalu kecil. Oke, segitu dulu sob untuk film Kingdom King Mudamu tahun 2019. Kalau mau lanjut ada Kingdom 2, 3 dan 4-nya di komen aja ya sob ya. Oh iya, untuk Pio itu kembali ke desanya, ceritanya udah berbulan-bulan ninggalin Shin, baru dia balik lagi dengan keadaan terluka ya. Oke, segitu aja dulu sob. Terima kasih dan permios.